أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الصحة والعافية، والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'da. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha, penasihat kita sanjungi, semoga beliau sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berbahagia bersama-sama kita dalam mengharungi program dakwah dan ibadah di masjid yang kita cintai, yang terus kita fikirkan supaya menjadi lebih selesa untuk memberikan kita peluang beribadah taqarrub ilallah, yang tentunya juga hablum minallah dan hablum minan nas selama masih hayat di kandung badan. Sesungguhnya hari demi hari kita semakin berumur dan tentunya semakin tambah umur, apalagi ya, tinggal menunggu saat-saat dijemput ilahi. Dalam dunia ini kita lihat ya, tokoh-tokoh dunia telah kembali ya. Antara mereka kita tidak boleh cakap kembali ke rahmatullah kalau mereka bukan dari kalangan orang Islam ya. Tapi memang kembali kepada Allah. Semua adalah ciptaan Allah dan kembali kepada Allah. Tetapi adakah kembali dengan rahmat Allah ataupun dengan laknat Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya kembali pada saatnya nanti dengan rahmat Allah. Itulah mendapat gelaran almarhum ataupun almarhumah. Cuma di Malaysia ini lebih penggunaan almarhum, almarhumah ini untuk kalangan istana. Sebenarnya tidak ya, untuk semua. Ketika wafat itu tidak ada perbezaan sebenarnya ya, tidak ada kasta ya, semua adalah sama. Jadi kita boleh sebut almarhum, almarhumah. Namun biasanya kita pula menggunakan istilah Allah yarham, Allah yarhamah. Walaupun dari segi bahasa sebenarnya perlu diperbaiki ya, tapi karena sudah biasa. Ada juga sebutan lain yang perlu dibiasakan pun cantik sebenarnya. Selain almarhum, boleh juga menggunakan al-maghfur lah. Al-maghfur lah, boleh kita sebut kepada yang sudah wafat al-maghfur lah untuk lelaki. Untuk perempuan al-maghfur laha atau al-maghfurah laha ya. Mananya orang yang diampuni ya, orang diampuni kepadanya, diampuni oleh Allah. Ini yang jarang-jarang, tapi di negara lain sudah biasa ya. Mengulas sebelum kita melanjutkan
sesi belajar hadis kita, sekadar mungkin mengingatkan kita sebenarnya sudah berada di bulan Safar ya. Malah sudah jauh minggu ketiga, 22 hari bulan Safar kalau di depan itu ya. Mananya tinggal seminggu lebih saja bulan Safar ini. Syukur kalau kita tidak melakukan apa-apa, maknanya kita tidak anggap Safar itu bulan yang sesuatu yang kita anggap sebenarnya tidak betul dalam Islam ya. Sebagian kita menganggapnya itu adalah bulan yang membawa sial, membawa ketidakberuntungan dan sebagainya ya. Ini adalah pandangan yang salah, khurafat. Ini adalah kepercayaan jahiliyah. Tapi saya mendengar malahan mungkin di sini di kampung kita, mungkin di kalangan jamaah kita, sama ada yang di atas maupun yang di bawah, masih juga ya mempertahankan tradisi Safar ini. Sebabnya karena menghormati orang-orang tua. Mungkin itu. Saya yakin kepercayaan kepada kebenaran itu mungkin sudah tidak ada lagi, tapi karena meneruskan kebiasaan orang-orang tua, akhirnya diteruskan ya, dengan upacara, dengan ritual, dengan kenduri khas. Walaupun saya akui saya sendiri tidak dijemput lah untuk urusan begini, tak ada jemputan jamaah masjid, dijemput kenduri buang sial Safar, belum ada lagi. Kebanyakan mereka pun paham-paham, tidak jemput tuh imam-imam yang modern lah orang bilang, yang muda-muda nih, ataupun yang di masjid. Mereka punya imam sendiri itu, imam spesial ya, ada itu. Dibuat secara diam-diam di rumahnya, apalagi rumah yang ada bilik khas. Ini sudah kita war-warkan, tidak perlu ada bilik khas ya. Bagus lagi kalau bilik khas itu adalah surau. Kita boleh buat surau dalam rumah, ataupun musola namanya, bukan surau lah, musola, tempat sholat. Itu cantik ya, untuk kita sholat tahajud kan. Kalau dulu Nabi kita Muhammad SAW sebelah biliknya adalah raudhah, memang itulah musola. Nah, artinya bangun malam itu tidak jauh-jauh dengan bilik, malahan dalam bilik pun boleh ya. Jadi kita buat bilik khas itu bentuknya musola, untuk kita sholat secara betul, bukan ada yang lain-lain. Ini kalau dalam bilik dibuat gelap-gelap, berkunci, setahun sekali jadi buka, atau sebulan sekali. Di dalamnya ada lagi macam kotak atau peti dengan kain-kain kuning. Maaf ya saya kata begini, yang disebut rumah kuning apa semua itu ya. Konon-konon itulah yang menjamin kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan rumah. Tidak ada itu ya, tidak ada itu. Saya malah mendengar begini merasa bergegar, macam merasa merinding bah. Sebab apa? Taruhannya adalah amalan kita itu. Taruhannya ini amal soleh yang kita buat itu sia-sia. Ketika seorang muslim yang mungkin dia merasa mukmin, beramal soleh, tapi pada masa yang sama dia mempercayai bahkan mempertahankan amalan syirik itu, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sekiranya engkau syirik, putus segala amalan, sia-sia amalan. Jadi merinding jadinya. Bayangkan berpenat lelah ke masjid, mendengar kuliah, beribadah, mungkin dia ya tentunya sholat fardu, sholat sunnah, tetapi dengan sebab itu hanya kerana tidak mau meninggalkan apa yang orang-orang tua dahulu
buat. Ya. Percayalah, dalam Al-Quran banyak juga persoalan ini. Persoalan golongan yang selalu mengamalkan apa yang dibuat oleh orang-orang tua mereka. Dan ayat Quran banyak menyindir bahwa orang-orang tua dahulu pun sebenarnya tidak faham apa yang dibuatnya itu. Tidak berdasarkan keilmuan, mereka juga berdasarkan prasangka, dugaan, ramalan. Jadi kalau sesuatu yang dibuat tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan yang hak, yang benar, kenapa perlu diteruskan? Ya. Akhirnya bukan sial itu yang hilang, justru sial itu yang selalu menghantui dalam rumah itu. Berlakulah kadang-kadang gangguan makhluk halus, berlakulah peristiwa histeria, bahkan boleh jadi berlakulah satu keadaan stres, ada bisikan, ada panggilan, hingga pergi ke sana, hingga ke macam-macam, terjun ke sungai mungkin kan. Ini semua memang akhirnya akan berlaku malapetaka. Sebab ketika kita berhubungan dengan jin, ketika kita berkolaborasi dengan jin, jin kata apa? Kami akan menambah mereka itu dosa. Kami akan menambah manusia yang mau bersubahat dengan jin. Bukan menambah manfaat, menambah madarat. Dan kalau sudah begitu, untuk memutuskan perjanjian menjadi susah. Bukan kata tak boleh, tapi memerlukan perjuangan. Banyak kita dengar bagaimana para pengamal ruqyah bermati-matian menghalau jin yang ada dalam rumah, ya, dengan macam-macam ruqyah. Bukan sehari, bukan 2 hari, bulan, tahun, ya. Sebab kalau sudah perjanjian itu terikat berkurun-kurun barangkali sudah lama, ya. Itu orang kata manusia ini umurnya pendek, tapi jin pula panjang, ya. Mereka sudah kenal daripada asal usul lagi, keturunan nenek moyang kita lagi. Jadi ini sekedar ingatan, sebab ini 22 Safar. Biasanya 27 Safar itu kemuncaknya, kemuncak pelaksanaan pembuangan sial itulah, dengan cara mandi. Kalau dahulu mandinya secara terbuka di sungai, sekarang malu ataupun takut mandinya di rumah saja, ya, dengan bacaan-bacaan yang entah dari mana riwayatnya, ditulis di kertas, direndamkan dalam baldi atau dalam drum, barangkali begitu. Jangan lakukan mandi itu, lakukan mandi biasa saja, ataupun sekurang-kurangnya mandi junub lebih bagus daripada mandi itu, ya. Sebab mandi yang ada syariat itu betul. Mandi sebelum sholat Jumat, mandi mandi sunnah kan, itu ada pahala. Mandi fajar itu bagus. Mandi sebelum azan di sepertiga malam, itulah cantiknya tahajud ini. Dia akhirnya berperingkat kebaikan di situ. Bermula daripada mandi lagi, ada namanya mandi fajar, boleh, ya. Nawaitul ghusla min waqtil fajri. Kalau lafaznya itu macam itulah. Kalau tidak pun dalam hati saja, sebab kita dalam tandaskan saja aku mandi fajar sunnah karena Allah Ta'ala, ya. Sama kaidahnya tuh macam mandi wajib yang lain, tapi ini mandi sunnah kan. Itu bagus mandi fajar, insya Allah baik untuk kesehatan, karena kita menurunkan itu penyakit-penyakit dari tubuh badan kita itu, lemak-lemak, kolesterol, ya, toksik, insya Allah. Tapi diiringi dengan ruqyah lah, dengan doa juga,
Ya, ketika kita siram kepala, kita lafazkan saja dengan bahasa kita sendiri, keluarkanlah segala penyakit dari tubuh ini. Yang kedua begitu, keluarkanlah segala penyakit dari tubuh ini. Yang ketiga, masukkanlah segala syifa, segala manfaat ke dalam tubuh ini. Amalkan setiap hari, setiap subuh, sebelum waktu azan ataupun waktu tahajud itu. Ya, kalau ingin menunaikan sholat tahajud. Jadi sebaiknya kalau bangun malam itu jangan cuma wudhu saja, jangan cuma buang air kecil, air besar, wudhu saja, cuci muka. Sayang itu, sayang loh. Mandi. Ada orang kata sejuk itu bagus, ya, sejuk air. Tapi kita ikut sain lah. Kalau untuk menjaga badan kita, kalau saya amalkan yang banyak Ustadz Abdul Somad pernah juga cakap, basahi dari bawah kan, dari bawah dulu lah, dari tapak kaki sampai ke buku lali, siram ke betis, siram ke lutut, siram ke paha, sehinggalah pinggang. Siram pinggang, tunggu 10 saat, agak-agak 10 saat. Kalau saya menunggu 10 saat itu, berus gigi dulu lah, berus gigi. Jadi tidak tukang masak. Sudah berus gigi, baru kita siram bagian perut, bagian dada, sampai ke leher. Daripada leher itulah kita mulakan niat untuk mandi fajar, siram bagian kepala. Insya Allah tidak kesejukan, karena badan sudah dipanasi dulu kan, bukan dipanasi lah, dikenalkan dulu dengan sejuknya air itu. Nah itu ya. Tapi memanglah nama dia usaha ini, jangan mau enak saja, memang ada payahnya ya. Jadi jangan macam budak-budak, air sejuk pun takut kan. Jadi akhirnya tidak mau mandi pagi, tunggu matahari terbit. Itulah penyakit macam-macam ya. Begitu. Jadi kita cakap masalah mandi ini. Mandi safar tidak ada ya. Apa-apa amalan lain, mungkin kurbankah? Ada yang beranggapan kurban safar pun ada. Mungkin dia kurban lembu, kurban kambing, kurban ayam, ayamnya hitam ya. Kalau sembelih untuk makan saja tidak apa, jangan diniatkan untuk tujuan ini, tujuan konon-konon menghilangkan sial di bulan Safar. Jadi dalam seminggu lagi ya, saya tidak katalah, tapi saya mungkin risau sebab saya dengar harap-harap yang saya dengar itu hanya gosip ya. Ada yang mempertahankan amalan sedemikian. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Baik, itu sebagai mukadimah. Kita teruskan pembelajaran kita yang masih membicarakan tentang bagaimana kita merawat penyakit secara islami. Dan ini adalah situasinya di zaman Nabi dan para sahabat yang memang menjadi tumpuan, dan ketika itu juga memang terjamin kesehatan. Saya membayangkan itulah Islam sekarang tidak menguasai dunia. Sejak kejatuhan Turki Utsmaniyah, Islam tidak menguasai dunia. Akhirnya yang kita saksikan, mungkin daripada kita lahir lagi, dunia ini diatur sedemikian. Kalau sakit ada hospital. Hospital itu pun tunduk kepada peraturan dunia yang di bawah naungan WHO. Kalau salah prosedur menurut WHO, boleh ada tindakan. Tidak boleh lari daripada itu. Obat-obatannya sudah dipatenkan, ya, sudah distandardkan macam itu. Kita tidak boleh lari daripada peraturan itu. Coba kalau Islam menguasai dunia, mungkin hospital itu lain. Kalau di Indonesia dinamakan rumah sakit, sekarang ada sudah ide baru. Kenapa nama rumah sakit? Kan bagus dinamakan rumah sehat. Dari segi penjenamaan pun macam perlu diubah. Orang masuk rumah sakit, dia sudah sakit, tambah sakit. Itu dari segi mental.
tidak ada motivasi untuk sembuh, untuk sehat, nama dia rumah sakit. Kalau mati, logiklah dibilang dia di rumah sakit kan. Nah, tapi kalau namanya rumah sehat, dalam keadaan sakit, kita akan mempunyai kekuatan mau sehat. Tapi soal penjendeman ini pun di Indonesia gaduh. Tidak boleh diubah rumah sehat, tidak boleh. Rumah sakit saja dibilang. Aduh. Nah inilah. Di sini mungkin tak masalah, sebab sini dipanggil hospital. Ya, hospital pun bahasa Inggris. Kenapa tidak pakai bahasa Melayu? Apa bahasa Melayu dia? Mau ikut Indonesia? Anda tahu. Mungkin peluang nih di Malaysia, ubah nama bahasa Melayu. Bincang bagus-bagus. Kalau boleh jangan rumah sakit lah. Nah, ya. Itu pun dari segi peraturan di seluruh dunia. Macam itu pula. Jadi saya bayangkan kalau Islam menguasai dunia, mungkin hospital itu bukan sekarang macam itu yang ada injection, ada apa obat-obatan, ada bius, tidak mungkin. Barangkali dia punya hospital ada bekam sana, ada madu original sana, kan? Ada habatus sauda, ada tukang-tukang urut di sana pun ada standby sudah mungkin. Hospital-hospital di seluruh dunia. Kalau Islam menguasai lah. Tapi itu perlu ada penaung dia tuh. Nah, kalau sekarang penaungnya WHO. Barangkali kalau Islam menguasai ini dipanggil IHO, Islamic Healthy Organization kan gitu. Lebih kurang. Ya. Jadi memang akhirnya betul di akhir zaman ini kita menegakkan Islam memang berat ya. Kita mengamalkan Islam kan seperti kita menggambar api, panas, susah. Kita dihadapkan dengan kebatilan. Tapi kita tak boleh berputus asa. Jadi sekurang-kurangnya kita mengamalkan bermula daripada diri kita sendiri secara individu. Insya Allah memang ada masanya Islam kembali jaya, Islam kembali menguasai dunia. Kalau ikut ramalannya, ramalan Nabi Muhammad SAW, ada masa kebangkitan, yaitu masa turunnya Imam Al-Mahdi dan bersama-sama Nabi Isa alaihissalam. Disitulah ya, adakah kita ada ketika itu melihat bagaimana Islam akan mengatur, mengubah semula, mereform lagi tatanan dunia ini, dan orang mengakui Islam the best ya. Islam memang mengatur seluruh kehidupan manusia. Jadi pada minggu lepas kita tegaskan lagi mengikut hadis Rasulullah SAW bahwa ada tiga cara pengobatan yang memang Nabi kita jamin ya, jamin untuk dapat merawat kesehatan kita, kesehatan manusia sebenarnya bukan hanya kesehatan orang Islam, kesehatan manusia ya. Pertamanya ialah dengan hijamah. Hijamah ialah berbekam ya, dengan cara berbekam ya. Ini diwar-warkan para jamaah yang belum pernah berbekam, cobalah ya, jangan kata tidak pernah ya, cobalah berbekam. Tidak rugi juga ya kalau mencoba, dan itu sekurang-kurangnya ada pahala sunnah. Soal keberkesanan dijamin, ini Nabi sudah jamin ya. Sila tuan-tuan puan-puan berbekam. Sedikit promosi di Putatan senang, di Royal Plaza sana ada kedai nama dia Raja Bekam. Raja tuh, Raja Bekam, sebab di situ komplit ya, lengkap semua di atas tingkat 1. Kalau tidak salah dulu per cup, satu cupnya 5 ringgit kah, atau 10 ringgit, itu ikut kepada cup ya. Sebenarnya tidak boleh menentukan upah, tapi boleh dalam keadaan tertentu. Karena apa? Karena itu kedai sewa ya, kedai menyewa, dan peralatan bekam ini bukan murah. Jadi tidak apa ya kalau ditetapkan pun ya, dan itu masih terjangkau, Saya pernah kena, mungkin ini yang
bisnis kali ya. Satu cup 20 ringgit. 20 ringgit. Sekali dia bekam, syuk sendirilah orang tuh kan. Woi, mau 20 poin. 20 kali 20, 400. Masya Allah. Kita mau bayar pun kita mau tawar pun malu, bayar sajalah. Tapi selepas itu saya pun tidak mau lagi, mahal betul. Jadi kalau yang terlampau ini kita pun ikut kemampuan, kecuali kalau yang ada duit lah kan. Tapi yang baiknya ada juga di sini, yang tidak menentukan berapa saja ada lah. Kalau mau tahu nanti tanya saya lah, saya mungkin tidak bagus cakap di sini kan. Kalau mau ataupun dengan jamaah kita pun ada di sini ya. Jadi itu berbekam ada nomor 1. Cara rawatan Islam yang pertama ialah berbekam, terutamanya yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Kalau ikut kajian puncak penyakit, malahan puncak kematian itu juga daripada darah tersumbat, darah berhenti ya, darah lambat naik. Itu semua kalau saya baca dari internet itu Queen Elizabeth kan, yang sudah mendiang lah, sudah mati lah kan, meninggal. Rupanya dalam beberapa hari sebelumnya itu sudah ada tanda-tandanya apa itu, dengan perubahan kulitnya nampak macam warna ungu ya, warna ungu itu macam sudah mana itu darah sudah pecah, sudah macam tidak teratur. Tapi mungkin dengan kekuatan itu Queen itu dia masih senyum, masih melayan. Benar ada PM baru kan dilayan. Kalau ikut keadaannya dia bilang itu sudah ada sakit itu. Sepertinya dia ada rasa sakit. Tapi mungkin dia tahan kesakitan ya. Akhirnya sampai masanya mungkin jantung terhenti lah ya. Itulah pendarahan darah yang tidak cantik. Jadi dengan cara berbekam dikeluarkanlah darah yang kotor ya, yang mungkin akan menjadi sumbatan, mungkin dengan kolesterolnya, dengan gulanya di situ ya, atau dengan penyakit yang ada, kuman. Dia bekam ini memang tidak membuang habis darah kotor itu, hanya sedikit sebagian, tapi dengan rutin ya, dengan kerap setiap bulan atau 3 bulan dia mengurangkan risiko ya. Jadi ini perlu diamalkan. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mengambil madu ya, pengambilan madu. Ini mungkin paling senang. Tapi tengok, sudah dicakap pengambilan madu ini terbaik, masih juga ada orang tidak suka madu, masih juga tidak amalkan madu, macam tidak dijadikan fokus lah. Tidak ada madu di rumahnya. Kalau boleh orang Islam mesti ada madu. Bukan madu yang berbini madu tuh ya. Ini yang kalau bermadu nih laju nih kan. Itu lain cerita lah. Ini madu cairan mesti ada di rumah. Dan sekali lagi diingatkan, cari yang tulen kan, cari yang asli, yang murni, jangan yang palsu. Itu terpulanglah caranya ya. Dan itu memang baik. Ada yang takut, dibilang itu mengandungi gula juga. Ada nanti ceritanya ini, nanti belum sampai. Nabi paksa, bukan paksalah, Nabi tidak percaya sahabatnya minum madu tapi tidak sembuh. Nah, nanti belum sampai ya. Artinya ini perlu diyakini, jangan ada keraguan-raguan ya. Ambil madu. Dan sebaik-baiknya pengambilan herba ini ataupun jenis makanan yang tujuannya untuk mengobat ini ketika perut kosong ya, ketika perut kosong itu sebaik-baiknya lah. Jadi kalau kita jangan sarapan dulu. Kadang-kadang saya pun terpikir kalau Sabtu Ahad ini subuh ada minum di masjid ini, kita dari sembahyang subuh di sini kan nanti las-las bukan madu yang awal, teh tarik yang awal diminum ini. Nah, macam mana itu? Terpaksalah sebelum sempat masjid madu dulu lah di rumah. Kalau boleh jangan sampai miss
supaya yang awal ditelan itu madu. Dan lain-lain lagi adalah, saya kadang terpikir tuh, alah teh tarik nih awal-awal nih, tapi kalau kita di sini tidak minum pun macam mana kan? Nah, kalau sudah terlupa apa boleh buat, teh tariklah masuk ke dalam perut, tidak apalah, insyaallah berkah ya. Jadi tolong sama-sama kita berpakatlah untuk mengamalkannya ini masing-masing ya. Untuk kita mengambil madu, karena di hospital pun tidak ada kan disediakan madu itu kan, tidak ada itu. Pasal hospitalnya hospital WHO, bukan hospital Islam. Tapi kalau di rumah-rumah sehat yang ada di Indonesia itu mungkin ada itu madu. Rumah sehat ya, bukan rumah sakit. Dan satu lagi adalah dengan cara ketiga ini pilihan terakhir. Bahkan Nabi pun tidak menggalakkan kecuali terpaksa, yaitu dengan cara al-kai sistem pemanasan badan ya, dipanaskan, boleh menggunakan besi atau apa sajalah, kayu, daun-daun di bagian-bagian yang kita rasa ada masalah ya. Tapi kalau besi pun bukan yang sampai merah itu, kalau itu membunuh nama dia tuh ya. Ada dia punya sukatan dia, kepanasan dia itu ya. Tujuannya untuk ini, terutama untuk luka-luka yang mengeluarkan darah segar. Nah, untuk menghentikan darah itulah ditutup atau ditekan dengan besi panas. Di Sabah, alhamdulillah ada daun tangan-tangan itu bagus, dibakar sedikit, dipanaskan, letakkan di bagian mana kita sakit. Itu berkesan. Saya sudah amalkan, alhamdulillah. Terima kasih yang memberi nasihat itu, saya amalkan, pernahlah. Jadi itu bagus. Nggak tahukah daun tangan-tangan ada ditanam banyak itu, yang daunnya macam tangan itu daun dia, tapi tidaklah panjang beginilah, lebih kurang dia. Nanti saya bawa saya ada tanam di rumah tuh, jiran banyak ya itu. Ataupun daun lain, mungkin ada yang cakap daun sirih untuk menghentikan batuk-batuk ya, boleh dicoba. Itu cara Islam ya, tapi di negara Arab mungkin tidak ada sirih kan, atau daun tangan itu tiada, jadi mungkin caranya lain. Ini saja tiga ini yang utama cara pengobatan Islam, dengan cara berbekam, mengambil madu, dan dengan cara al-kai. Tapi al-kai ini adalah pilihan yang terakhir. Walaupun ada juga cara lain ya, cara lain. Cuma yang paling besar, cara yang paling utama inilah yang tiga tadi. Baik para jamaah sekalian, kita teruskan ya untuk kita berkongsi lagi mengenai perkara lain, masih dalam soal kesehatan kita ini. Ya, untuk lebih menekankan soal bekam ya, banyak hadis-hadisnya ini menambah keyakinan kita. Saya baca artinya ini daripada Abu Zubair, daripada Jabir, sesungguhnya Ummi Salamah, istri Nabi, Ummu Salamah, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berobat dengan menggunakan bekam. Minta izin. Maknanya ada orang yang istri Nabi minta buat bekam. Lalu Nabi menyuruh Abu Thaibah ini lelaki, untuk membekamnya. Tapi tidak dinyatakanlah bekam di daerah, di area mana lah kan. Poinnya tuh mungkin di kaki, mungkin di kepala, mungkin di lengan ya. Itu istri Nabi pun dibekam oleh seseorang. Kenapa lelaki? Ada penjelasannya. Abu Thaibah ini mungkin adalah saudara sesusuan ya, saudara susu itu macam adik-beradik, jadi boleh, dia mahram kan, tak boleh bernikah. Ataupun Abu Thaibah ini budak yang belum balik, budak kecil, tapi boleh membekam. Membekam itu senang saja. Budak kecil boleh sebenarnya kalau diajar. Cuma ditepak saja. Tapi zaman dulu ndak pakai jarum kan, dia pakai tanduk tuh, ditepak jadi dia disedut, itu boleh. Budak pun boleh kalau sudah biasa. Nah, jadi istri Nabi pun berbekam. Ada lagi, ini Nabi hadis yang lain,
Rasulullah SAW mengirimkan seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Tabib itu memotong urat lengan, lalu dia melakukan kai. Ini bukan bekam pula, ya. Sahabat Nabi melakukan al-kai dengan cara memotong urat. Sebab darah itu ada masalah, dikeluarkan sedikit, lalu ditekan dengan besi supaya tertutup balik. Itu boleh, ya, mengeluarkan darah. Kita kadang-kadang, yalah, macam tidak boleh berjalan, lutut sakit. Mungkin kalau dikaji secara Islam, darah tersangkut mungkin di sana itu. Tapi saya pun tidak pakar lah. Mungkin kalau dikeluarkan darah sedikit, ditutup balik, mungkin boleh jalan itu kan? Mungkin, ya, karena kita tidak ada rujukan di sini, Pak, ya. Tapi sahabat pernah melakukan begini, memotong urat lengan, lalu melakukan al-kai, pemanasan, ya, dipanaskan lengan itu dengan besi, akhirnya sembuh. Inilah yang boleh sampaikan bagaimana hebatnya sebenarnya pengobatan cara Islam yang murah tetapi berkesan. Dan zaman dulu, zaman Nabi dan sahabat, tidak ada, ya, masalah-masalah kritikal sebenarnya. Semuanya boleh diuruskan. Ketika berlaku peperangan, berapa ramai para sahabat yang kena luka-luka itu, ya, kena panah, kena tombak, semuanya dirawat dengan cara Islam, tak masalah. Tapi kita di sini karena dengan cara WHO, kita pun ikut sajalah, ya, prosedur yang ada. Tapi kita ingin, ya, sekurang-kurangnya ingin kembali kepada cara yang ditujukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapatlah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma amin ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.